Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hadis Bilar Gautama dari kelas EF4502 dengan nomor induk mahasiswa 130121327. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah topik yang bertema sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam terbagi menjadi tiga, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua ada Al-Hadis. Hadis bisa menjadi sebuah sandaran berikutnya setelah Al-Quran. Jika Al-Quran adalah sumber hukum Islam pertama, maka hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Dan yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Jadi, bisa dikatakan ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Itulah sedikit penjelasan dari sumber-sumber hukum Islam. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan lebih detail tentang sumber-sumber hukum Islam. Dan yang pertama saya akan bahas adalah Al-Quran. Al-Quran secara bahasa adalah bacaan, dan secara istilah adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Melalui malaikat Jibril, Al-Quran sebagai wahyu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang saat itu tengah bertempur di Jabal Nur, Gua Hiro. Saat itu Rasulullah berusia 40 tahun, 6 bulan, 8 hari menurut tahun Komariah. Awal turunnya Al-Quran ini diawali dengan 5 ayat. Yang pertama dari surat Al-Alaq. Adapun fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi segenap manusia, sumber pokok-pokok Islam, peringatan dan pelajaran bagi manusia, pemisah antara yang hak dan yang batil, dan bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Sumber hukum Islam yang kedua ada Al-Hadis. Hadis secara bahasa artinya berbicara, perkataan, atau percakapan. Hadis disebut juga sunnah, yang secara istilah berarti segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati, serta mengingat untuk semua umat Islam. Fungsi hadis yang utama adalah menjelaskan Al-Quran. Bila kita lihat dari fungsinya, hubungan hadis dengan Al-Quran sangatlah berkaitan. Sumber Islam yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad secara bahasa memiliki pengertian mencurahkan pikiran dengan bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, pengertian ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Pada dasarnya, ijtihad memiliki fungsi untuk membantu manusia dalam menemukan solusi hukum atas suatu masalah yang belum ada dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan tujuan ijtihad adalah untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dalam beribadah kepada Allah pada waktu dan tempat tertentu. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa dimengerti dan bisa berguna, terutama bagi diri saya sendiri dan pada umumnya bagi orang lain. Saya Hadid Bilar Gautama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.